Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas. Bertemu lagi di channel Bulina Studi. Hari ini Bulina akan menerangkan materi tema 4, subtema 1 pada pembelajaran kelas 4. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, jika sudah siap, mari ikuti penjelasan Bulina. Anak-anak cerdas kelas 4, masih ingatkah kalian bunyi dan simbol Pancasila? Iya, waktu di kelas 3 kita sudah mempelajarinya. Sekarang coba kita pelajari kembali bunyi dan simbol Pancasila. Sila yang pertama yakni adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Pada materi kali ini, Bulina akan menjelaskan kepada kalian makna dari sila pertama pada Pancasila. Mari kita pelajari makna sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak, bintang adalah simbol dari sila pertama pada Pancasila. Masih ingatkah kalian ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Iya, bangsa Indonesia mempunyai kebebasan dalam beragama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Di Indonesia ada 6 agama, yakni agama Islam yang beribadah di masjid, agama Kristen beribadah di gereja, agama Katolik beribadah di gereja, agama Buddha beribadah di wihara, dan agama Hindu beribadah di pura, serta agama Konghucu beribadah di kelenteng. Anak-anak, sila pertama ini mengajak kita untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan harmonis, agar timbul rasa saling menyayangi dan menghormati sesama umat beragama. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berikut maknanya dari sila pertama. Yang pertama yakni percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai ajaran agama masing-masing. Yang kedua maknanya melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama sehingga terciptanya kerukunan. Yang keempat, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Yang kelima, kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang maknanya. Lalu, perilaku apa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila pertama Pancasila? Yakni yang pertama ada bersilaturahmi sesama anggota keluarga. Yang kedua, melaksanakan syukuran ketika mendapat kebahagiaan. Yang ketiga, bersikap jujur. Yang keempat, berdoa ketika memulai dan mengakhiri kegiatan. Yang kelima, menghormati dan menghargai agama lain. Kita harus saling menghormati serta menghargai antar umat beragama. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus bersikap jujur dimanapun dan kapanpun. Itu semua adalah perbuatan yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Pada tema 4, subtema 1, materi Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang mengulas isi buku sastra. Apa itu sastra? Sastra adalah suatu bentuk dan hasil kreatif yang objeknya manusia dan kehidupannya menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Sastra terdiri dari novel, legenda, dongeng, pantun, puisi, dan sebagainya. Nah, hal apa yang diulas dalam buku sastra? Yakni yang pertama ada data buku. Data buku itu berisi judul, nama penulis, tahun terbit buku tersebut, lalu juga berisi tentang tempat dari penerbitan buku tersebut. Yang kedua ada inti cerita. Dan ketiga,
ada manfaat dari membaca buku tersebut. Yang keempat, ada kelebihan dan kekurangan dari isi buku tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh pada cerita. Apa tokoh? Iya, tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dibedakan menjadi dua, tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu dari tema cerita. Sedangkan tokoh pembantu berperan mendukung tokoh utama. Tokoh dalam cerita memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter tersebut membuat tokoh memiliki perilaku yang bermacam-macam. Berikut cara memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh. Yang pertama, membaca dengan seksama jalannya cerita. Yang kedua, memperhatikan perkataan dan perbuatan dari tokoh. Yang ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Di dalam sebuah cerita, terdapat suatu permasalahan yang membuat cerita lebih berwarna, yang sering kita sebut dengan konflik. Kita dapat memberikan pendapat mengenai konflik dengan cara: satu, membaca cerita dengan cermat. Yang kedua, carilah paragraf yang memuat masalah. Yang ketiga, carilah penyebab awal munculnya masalah. Yang keempat, carilah juga bagaimana permasalahan dapat dalam yang cerdas kelas 4. Sampai hari ini pasti kalian masih sering menggunakan listrik dan bahan bakar minyak untuk kebutuhan kalian sehari-hari di rumah. Listrik untuk menerangi kalian ketika malam, dan kalian menggunakan bahan bakar minyak untuk mengisi bahan bakar di kendaraan kalian. Tapi kalau sering listrik dan bahan bakar minyak ini dipergunakan, maka lama-lama akan habis. Nah, pada pembelajaran ini Bu Lina akan menjelaskan upaya melestarikan dan menjaga keseimbangan dari sumber daya alam. Nah, apakah anak-anak masih ingat sumber daya alam itu apa? Iya, sumber daya alam adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan sesuatu. Anak-anak, menjaga keseimbangan alam perlu dilakukan agar tidak merugikan manusia maupun makhluk lainnya. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping Bu Lina ini. Ada pohon bakau. Nah, menjaga kelestarian pohon bakau dapat menjaga keseimbangan alam di daerah pesisir. Alasannya karena pohon bakau berfungsi sebagai habitat makhluk hidup dan menahan gelombang air laut. Lalu, Bu, bagaimana usaha kita untuk melestarikan sumber daya alam? Ada 3, berikut Bu Lina caranya jelaskan. Yaitu yang pertama ada penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Yang kedua, membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga, menjaga ketersediaan air bersih. Yang keempat, menjaga lingkungan yang sehat dan bebas dari polusi. Yang kelima, menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat terus-menerus kita manfaatkan. Sumber daya alam itu ada contohnya seperti pada gambar, yaitu sungai. Penyebab pencemaran sungai yaitu adanya pembuangan limbah ke arah sungai dan racun ikan. Lalu gimana Bu upaya untuk melestarikannya? Yang pertama, tidak membuang sampah di sungai. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk mengambil ikan. Yang ketiga, pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai. Lalu sumber daya alam yang selanjutnya ada yaitu laut. Penyebab pencemaran di daerah laut yakni limbah dari sungai. Dari sungai mengalir hingga ke laut. Lalu yang kedua, racun dan bahan peledak penangkap ikan. Dan yang ketiga, tumpahan minyak dari kilang minyak. Nah, upayanya gimana Bu untuk melestarikannya? Yang pertama, tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut.
Yang kedua, saat kalian memancing ikan atau menangkap ikan, tidak menggunakan bahan peledak, racun, ataupun pukat harimau. Nah, sumber daya alam yang ketiga ada udara. Nah, penyebab pencemaran udara yaitu adanya asap kendaraan, asap pabrik, limbah rumah tangga, dan juga kebakaran hutan. Lalu gimana upaya kalian untuk melestarikan udara? Yang pertama, menggunakan kendaraan umum untuk berpergian. Misalkan dekat mau ke sekolah dari rumah, tidak usah menggunakan kendaraan yang memakai bahan bakar minyak, yaitu bisa kalian dengan berjalan kaki atau naik sepeda. Lalu yang kedua, menanam lebih banyak pohon di lingkungan sekitar. Yang ketiga, berjalan kaki atau bersepeda ke tempat yang lebih dekat. Ada sumber daya alam selanjutnya, yakni tanah. Penyebab pencemaran tanah yaitu yang pertama, limbah pupuk kimia dan pestisida. Yang kedua, kebakaran hutan. Yang ketiga, limbah sampah organik dan anorganik. Yang keempat, limbah dari pabrik yang berupa lumpur. Nah, upayanya gimana melestarikannya? Gunakan pupuk alami untuk memupuk tanaman. Yang kedua, menanam lebih banyak pohon agar tidak tandus. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Anak-anak cerdas kelas 4, masih ingatkah kalian dengan materi tema 3 mengenai karakteristik kenampakan alam? Iya, ada dataran tinggi, dataran rendah, dan juga ada pantai. Pada materi kali ini, kenampakan alam tersebut berkaitan dengan jenis pekerjaannya yang ada di daerah masing-masing. Terdapat banyak tempat tinggal masyarakat di Indonesia. Ada di pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Setiap tempat tinggal memiliki sumber daya alam dan kondisi yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi kegiatan ekonomi yang ada dan dilakukan oleh masyarakat pada tempat tersebut. Oleh karena itu, masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda pula. Berikut jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Jenis pekerjaan yang ada di pantai. Pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Sebagian daratan di pantai ditutupi oleh pasir. Pantai banyak dimanfaatkan untuk sebagai pariwisata. Pantai juga bermanfaat untuk sarana liburan keluarga. Biasanya banyak pengunjung pantai yang bermain seperti membuat istana pasir dan sebagainya. Lalu, contoh mata pencarian atau jenis pekerjaan apa yang ada di daerah pantai? Yaitu yang pertama ada nelayan. Pantai juga dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Hasil tangkapannya kemudian dijual ke tempat pelelangan ikan. Lalu ada penambak ikan, ada pekerjaan penjaga pantai, penghasil kerajinan, pedagang, serta petani garam. Di berikutnya yaitu ada kenampakan alam dataran tinggi. Jenis pekerjaannya apa saja? Dataran tinggi mempunyai suhu yang sangat sejuk dan pemandangan yang indah, sehingga cocok untuk daerah wisata. Mata pencarian yang ada di dataran tinggi adalah peternak, perkebunan, dan pedagang. Tanaman yang tumbuh di dataran tinggi contohnya yaitu ada kopi, teh, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia yaitu adalah Tengger di Jawa Timur, Dieng di Jawa Tengah, dan Kerinci ada di Sumatera. Yaitu dataran rendah. Dataran rendah biasanya memiliki tanah yang subur dan landai. Oleh karena itu, dataran rendah cocok untuk pertanian. Banyak dataran rendah yang merupakan perkotaan. Contohnya Surabaya, Jakarta, dan lain sebagainya. Jenis pekerjaan yang ada di perkotaan apa saja? Iya, pegawai perusahaan, guru, dokter, pedagang, dan lain-lain. Mayoritas penduduk di perkotaan bekerja sebagai pegawai perusahaan karena banyaknya perindustrian yang ada di perkotaan sehingga banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait kebutuhan hidup manusia, makan, minum, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, hiburan, serta rekreasi itu adalah semua kebutuhan manusia. Nah, untuk memenuhi itu semua, kita juga harus melakukan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Ya, berikut contoh kegiatan ekonomi beserta jenis pekerjaan yang berkaitan.
Kegiatan ekonomi yaitu rumah makan. Pekerjaannya yaitu ada dalam rumah makan tersebut ada pekerjaan sebagai pelayan, kasir, koki. Lalu kegiatan ekonomi selanjutnya itu hotel. Di dalam hotel pasti ada pekerja yaitu bernama resepsionis, petugas kamar, pelayan, kasir, satpam, petugas kebersihan, petugas parkir. Nah, lalu kegiatan ekonomi selanjutnya ada supermarket. Supermarket pasti ada pekerjaan yang namanya kasir, pramuniaga, petugas parkir, petugas kebersihan. Nah, lalu di tempat pelelangan ikan ada nelayan, pedagang ikan, dan di rumah sakit pastinya ada dokter, perawat, apoteker, petugas kebersihan. Karya seni rupa 3 dimensi. Anak-anak cerdas kelas 4, coba kalian amati benda-benda yang ada di rumah kalian. Nah, pasti banyak seni rupa di sana. Setiap benda yang dipajang di ruang terbuka maupun tertutup adalah karya seni rupa. Lalu apa 3 dimensi itu? Yaitu bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, karya seni ini yang mempunyai ruang. Istilah 3 dimensi biasanya digunakan dalam bidang seni, animasi, komputer, dan matematika. 3 dimensi disebut juga karya seni yang tidak dibatasi dari sisi panjang dan lebar saja, melainkan juga mencakup tinggi atau dengan bahasa lain yaitu karya seni yang mempunyai ruang. Jadi unsur ruang ini yang merupakan pembeda antara karya seni rupa 2 dimensi dengan 3 dimensi. Fungsi karya seni rupa 3 dimensi dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, seni rupa murni, yang kedua, seni rupa terapan atau seni rupa yang memiliki fungsi pakai. Seni rupa murni, contohnya patung. Karya seni yang lebih menonjolkan keindahan dibanding fungsi dari benda itu sendiri. Karena karya seni rupa murni ini hanya dapat dinikmati keindahannya saja. Yang kedua, karya seni rupa terapan. Contohnya nih, kalian sering lihat alat-alat yang ada di rumah kalian seperti peralatan dapur, arsitektur, dan lain-lain. Nah, itu termasuk karya seni terapan. Karya seni yang maksud dan tujuannya untuk mempermudah hidup manusia. Namun, di sisi lain tetap memiliki nilai keindahan dan estetika. Nah, unsur-unsur seni itu ada apa aja, Bu? Unsur-unsur seni ada titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Nah, teknik-teknik dalam membuat karya seni rupa 3 dimensi yang pertama memakai teknik aplikasi. Teknik aplikasi yaitu suatu proses pembuatan produk, kerajinan, tekstil yang terbuat dari potongan-potongan kain. Teknik yang kedua yaitu teknik mozaik. Seni menciptakan gambar dan menyusun kepingan-kepingan kecil berwarna dari kaca, batu, atau bahan lainnya. Teknik yang ketiga yaitu merakit, menyambungkan beberapa potongan bahan menjadi karya seni baru. Teknik yang keempat yaitu adalah teknik pahat, yaitu membuat karya seni dengan cara membuang bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Biasanya dibuat menggunakan alat martil, pahat, kikir, dan sebagainya. Teknik yang kelima yaitu teknik cor atau menuang. Menuang bahan cair ke sebuah alat cetakan. Bahan cair yang biasanya digunakan terbuat dari semen, karet, logam, dan sebagainya. Anak-anak yang cerdas kelas 4, tadi Bu Lina sudah menerangkan tentang tema 4 subtema 1, yaitu ada makna dari sila pertama Pancasila. Juga ada mengulas isi buku cerita atau sastra. Lalu juga Bu Lina telah menjelaskan tentang upaya kita menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Begitu pula dengan kenampakan alam dan jenis pekerjaannya. Dan di terakhir Bu Lina menjelaskan karya seni rupa 3 dimensi. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel Bu Lina Studi.